Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, filosofi sufi. Episode kali ini saya kasih judul meninggalkan doa yang tidak membumi. Teman-teman, doa adalah upaya meminta tanpa sedikit keraguan, harapan agar sesuatu terjadi atau terkabul. Kita tahu bahwa setiap manusia tentu punya harapan. Tanpa harapan dan tujuan, lalu apa yang kita tunggu dari hidup ini? Tidak ada. Padahal yang membuat kita semangat, hidup kita menarik, menantang adalah tujuan itu. Tapi banyak harapan yang mungkin kita tidak bisa mewujudkannya sendiri. Karena itu, doa menjadi penting. Doa memiliki kekuatan pendukung untuk mewujudkan harapan yang mungkin dalam kacamata manusia mustahil. Sayangnya, salah satu dari kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia dalam berdoa adalah berdoa yang tidak membumi. Melangit, terbang tinggi, tetapi tidak mengakar ke bumi. Hal ini sama seperti berharap pada bunga plastik tumbuh atau mengharapkan buah dari pohon tiruan. Itulah perumpamaan dari doa yang tidak membumi. Teman-teman, jika benar kita menginginkan bunga, maka syarat yang pertama yang harus dilakukan adalah menanam, lalu menyiramnya setiap hari, memberinya nutrisi yang dibutuhkan. Setelah itu dia akan tumbuh dan pada waktunya akan berkembang. Di tengah proses itu tentu ada kemungkinan busuk, ada kemungkinan serangan hama. Di sini dibutuhkan kesabaran, menanam lagi dari awal. Teman-teman, jika kita benar-benar menginginkan buah, maka kita harus segera bergegas ke kebun, menanam, mempelajari bagaimana benih itu bisa tumbuh dengan baik. Lalu, apa yang sudah kita pelajari dengan penuh kesabaran harus kita praktekkan. Di sini juga masih ada kemungkinan kegagalan, tapi tidak apa-apa. Coba lagi, mulai lagi dari awal. Hidup itu sebetulnya tidak jauh daripada menanam seperti ini, teman-teman. Perlu saya tegaskan, doa adalah usaha, doa adalah belajar, doa adalah praktek, doa adalah mencoba kembali dari awal, dan doa adalah tidak menyerah. Karena itu, Jalaluddin Rumi menyebut doa yang tidak diupayakan adalah doa yang kering, melangit tetapi tidak membumi. Hal ini sama seperti mengharapkan bunga dari pohon plastik, mengharapkan buah dari pohon tiruan. Teman-teman, saya dari kecil bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Tapi bagaimana caranya? Waktu itu saya tidak tahu. Dari mana itu harus dimulai, dari mana saya harus belajar, apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Tentu pada saat itu belum seperti hari ini, media sosial memberikan akses yang luar biasa kepada kita untuk belajar. Saya ingin menulis, tapi saya tidak tahu dari mana saya harus memulai. Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui, saya belum tahu. Lalu saya memutuskan setiap hari, kalau ada waktu kosong, untuk pergi ke perpustakaan. Selain di sana saya bisa dengan mudah mengakses materi-materi yang bisa saya pelajari, di perpustakaan saya juga bisa mencari inspirasi dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Ketika saya di universitas, saya melanjutkan tradisi itu. Perpustakaan adalah tempat favorit yang selalu saya kunjungi di kampus. Dari situ kemudian
saya mulai melihat ada pergerakan satu kelompok orang-orang yang memiliki kecenderungan sama, ingin menulis, ingin menyampaikan gagasan-gagasan mereka dalam sebuah tulisan. Lalu pada suatu hari ketika saya sedang berada di perpustakaan, saya melihat ada segerombolan mahasiswa yang sedang berdiskusi, dan di antara mereka ada satu pembicara yang menerangkan, memberikan wawasannya tentang bagaimana menulis. Lalu saya datang. Di hari pertama saya datang, saya ikut bergabung. Kemudian hari berikutnya saya datang lagi, hari berikutnya saya datang lagi. Dari situ teman-teman, saya kemudian mengambil satu manfaat bahwa kalau mau menulis, langkahnya ini. Kalau tulisan kita sudah bagus, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah begitu kita pede dengan tulisan kita, bagaimana kita mengirim tulisan itu? Dari situ saya mulai berani untuk melakukan percobaan, menulis satu paragraf, menulis satu paragraf lain. Setelah menjadi satu tulisan utuh, mencoba untuk mengirimkannya ke media sosial dan seterusnya, ke media massa pada saat itu dan seterusnya. Dari situ kemudian keberanian saya untuk menulis tumbuh. Keberanian saya untuk mengirim tulisan saya ke media massa pada saat itu juga tumbuh. Dan akhirnya perlahan tulisan-tulisan saya mulai dimuat di media massa. Teman-teman, para sufi menyebut ini dengan tindakan atau doa dalam tindakan. Kalau saya duduk di kos, kalau saya duduk di asrama, menunggu seorang penulis datang ke kamar saya mengajari saya caranya menulis, itu sama seperti saya menunggu buah plastik tumbuh. Sama seperti saya menunggu pohon tiruan mengeluarkan buah. Tidak akan terjadi. Tetapi dengan saya pergi ke perpustakaan, dengan saya bergabung dengan orang-orang yang rajin dalam menulis, dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama untuk menulis, di situ saya bisa berbagi, di situ saya bisa mendapatkan ilmu, di situ saya bisa belajar banyak hal. Inilah yang disebut dengan doa dalam tindakan. Masalahnya, bayangkan, ada dua orang petani. Keduanya sudah menanam di lahan mereka masing-masing. Kemudian yang satu memulai dengan doa, "Ya Allah, saya mohon kepadamu semoga tanaman yang saya tanam berbuah dengan baik." Sementara petani yang lain, selain berdoa, dia juga mulai merawat, memupuk, menyirami. Setiap hari datang ke kebun, setiap hari datang ke sawah, menyentuh, memegang semua pohon-pohon yang dia tanam. Sekarang menurut Anda, siapa yang akan memanen lebih banyak? Pasti jawaban teman-teman tegas, petani yang kedua. Selain dia menanam, dia juga merawatnya dengan teori pertanian modern. Teman-teman, jangan lupa teori ini. Allah akan membalas semua upaya dan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Karena itu, Syamsuddin At-Tibrizi, guru dari Maulana Jalaluddin Rumi, mengatakan, kalian tidak perlu berpikir perjalanan ini akan dimulai dari mana. Kalian cukup keluar, lalu mulai. Karena setelah kalian memulai, apa yang kalian harapkan tidak akan lagi menjadi doa yang kering. Kalian telah memulai dengan doa dalam tindakan. Kemudian Syamsuddin At-Tibrizi melanjutkan, kalian hanya perlu berpikir dari mana kalian akan memulai. Sisanya akan mengikuti. Sisanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya tahu bahwa semua dari kita ingin memulai sesuatu dari satu titik, ingin mengambil langkah dari satu sisi, tapi kita kemudian selalu berpikir, saya akan memulai dari mana? Bukan begitu. Selalu berat memang memulai,
Selalu saja kita berpikir, saya akan memulai ketika saya sudah dapat momentum yang pas. Saya akan mulai ketika saya sudah tahu ini akhirnya akan sampai mana. Padahal kita baru tahu mana yang lebih baik untuk kita setelah kita memulai. Kita baru akan belajar itu di jalan. Kita baru tahu jalan mana yang akan kita tempuh untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan setelah kita mulai melangkah. Betul teman-teman, kita tidak mau salah melangkah dalam melakukan sesuatu, dalam mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Tetapi kesalahan itu adalah guru yang sebenarnya untuk hidup kita. Jadi jangan sampai sindrom kesempurnaan mendikte langkah kita. Bahkan tidak membiarkan kita untuk bertemu dengan guru terbaik yang bernama kesalahan. Teman-teman, bukankah belajar itu adalah tentang percobaan? Bukankah belajar itu tentang melakukan kesalahan? Ingat, ketika kita baru belajar berjalan, untuk bisa berjalan dengan baik, kita harus ribuan kali terjatuh. Untuk berbicara, ribuan kata tidak jelas harus keluar dulu dari mulut kita. Untuk bisa menang, kita harus kalah berkali-kali. Maka teman-teman, apa yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kehebatan itu adalah kesalahan. Sayangnya, kita lupa semua ini karena kita tidak mau sakit dan terluka, karena kita tidak mau punya kemerdekaan untuk sakit dan kalah. Mungkin karena kita dibesarkan tanpa rasa sakit itu. Maka teman-teman, putuskan langkah itu sekarang. Kita mau apa? Putuskan. Kalau kita sudah punya rencana, mulai jalankan. Jangan takut dengan kesalahan, jangan takut dengan kegagalan. Jangan takut kita akan keliru, karena dengan salah, gagal, keliru, kalah, itu kemudian kita akan menang. Teman-teman, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan itu hanya milik mereka yang sudah melewati masa-masa susah, masa-masa kalah, masa-masa gagal. Maka teman-teman, kalau kita tidak pernah mencoba, kalau kita tidak pernah terjatuh, kalau kita tidak pernah salah, kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan sukses selama-lamanya. Saya ulangi, dalam episode kali ini, tinggalkan doa yang tidak membumi. Doa itu tidak cukup hanya dilangitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa juga harus dibumikan dengan ikhtiar. Dibumikan dengan upaya, dibumikan dengan usaha, dibumikan dengan ikhtiar manusia. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, kemudian kita sertai dengan doa, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Bukankah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya, maka saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Tapi bukan doa yang hanya melangit, juga doa yang membumi. Doa yang disertai dengan tindakan, doa yang disertai dengan ikhtiar. Baik teman-teman sekalian, kira-kira episode ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.